Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa pada pagi hari ini kita di dalam keadaan yang sukacita, berlimpah di dalam anugerah Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam program renungan Bahana Morning Devotion. Nah, renungan pada pagi hari ini saya beri judul Yang Terbaik. Mari kita buka Alkitab kita di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu zaman sekarang ini zaman yang serba sibuk. Ya, kita bisa mendapatkan banyak media pembelajaran atau media untuk kita berkomunikasi ataupun untuk mengupgrade diri kita, dan semuanya itu tersedia dengan akses yang begitu mudah dan tidak terbatas, dan kita memperolehnya dengan gampang. Jadi zaman sekarang setiap orang, setiap pribadi bisa mengupgrade dirinya begitu mudah di dalam banyak bidang. Contohnya dalam ilmu pengetahuan, terus dalam upgrade skill atau kemampuan, bahkan juga filosofi. Bahkan juga kita sering melihat banyak orang yang pendidikan formalnya itu terbatas, bisa saja dengan lulusan SD, tetapi dia bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu kita mungkin sempat mendengar ada seseorang yang hanya lulusan SD, tetapi bisa menciptakan sebuah pesawat amatir bermodal belajar dari YouTube. Terus kita juga banyak melihat orang-orang dengan kemampuan yang luar biasa, bisa menguasai banyak bidang, tidak hanya satu bidang tetapi banyak bidang. Nah, dengan fakta seperti ini, tentunya kemajuan, pengetahuan dan perkembangan yang begitu pesat ini sangat membantu kita di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sisi baiknya. Tetapi ada juga sisi tidak baiknya, yaitu membuat semakin banyak manusia terlalu sibuk. Nah, sehingga manusia itu hidup di dalam arus kesibukannya, bisa membuat kita yang terpenting adalah membuat hubungan kita dengan Tuhan bisa tergerus, bisa tererosi. Nah, seperti ayat yang ke-39 ini, di mana Tuhan menekankan bahwa Maria duduk dekat dengan Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi ada satu hal yang berbeda dengan Marta. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Nah, sibuk melayani, sibuk bekerja keras, itu adalah sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang Tuhan tekankan di ayat 42 bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Terkadang kesibukan membuat kita lupa diri dan juga kita bisa lupa Tuhan. Sehingga seperti Marta ini, dia mengambil kesimpulan, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Artinya Marta bisa kehilangan pengenalan dia akan Tuhan. Dia menganggap Tuhan itu tidak peduli, padahal Tuhan sangat peduli. Yang kedua, kesibukan bisa membuat hati merasa sepi. Di sana dikatakan Marta membiarkan aku melayani seorang diri. Kesibukan yang terlalu sibuk dalam keseharian kita terkadang bisa membuat hati kita merasa sepi. Nah, mari kita belajar dari Maria, bagaimana Tuhan tekankan bahwa Maria sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil. Ada 3 poin yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah mari kita punya waktu untuk Tuhan. Karena waktu yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari itu adalah waktu kita bersama Tuhan. Karena dari sana Tuhan bisa
mencurahkan isi hatinya, dia bisa memberikan petunjuknya, tuntunannya, hikmatnya di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam pergaulan, di dalam kita mengambil keputusan. Di situ Tuhan bisa memberikan hikmat-hikmat yang tersembunyi. Yang kedua, banyaklah mendengar Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita, tentunya di dalam kehidupan pribadi kita di dalam doa. Dan yang ketiga, pengenalan akan Tuhan itu tidak bisa disetarakan dengan apapun, karena itu jauh lebih penting. Waktu-waktu kita, hendaknya kita memberikan waktu yang terbaik ketika kita berdoa, ketika kita beribadah kepada Tuhan. Karena terkadang Tuhan memberikan hikmat-hikmat, tuntunan-tuntunan, dan langkah-langkah kita ke depan di dalam kehidupan kita membagi waktu bersama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk mendekat kepada-Mu, Tuhan. Karena kami tahu itu adalah bagian yang terpenting di dalam kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami mengawali hari-hari kami, sebelum kami bekerja, sebelum kami melayani, sebelum kami berkehidupan sosial di luar sana, Tuhan. Tapi ada satu bagian yang terpenting ketika kami duduk dekat di bawah kaki-Mu. Kami mendengar suara-Mu, kami belajar firman-Mu, bahkan kami berdoa. Karena kami tahu setiap tuntunan hikmat yang sejati ada di dalam sumber hikmat itu sendiri, yaitu Engkau, pribadi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap tuntunan-Mu, buat setiap pengertian-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu menjadi dasar kami ketika kami melangkah, mengambil keputusan, kami menyandarkan hati kami memberi telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu yang memberikan tuntunan kami, sehingga langkah kami semakin mantap, tidak goyah, meskipun ada badai, meskipun ada masalah Tuhan, tetapi kami tetap berpendirian teguh, karena ada firman-Mu yang menyertai kami, karena ada tangan-Mu yang berkenan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.